Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya, Kang Irfan, di dalam Ngawangkong. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang transportasi. Kali ini kita lanjutkan perancangan geometrik jalan. Ingat teman-teman semua, pada insan mereka belajar, kita baru saja menuntaskan tentang perencanaan alignment horizontal. Nah tentunya, kalau kita bicara horizontal, mestinya ada juga vertikal. Mungkin para insan mereka belajar bertanya, kenapa sih harus belajar elemen vertikal? Kalau teman-teman mereka belajar mau perhatikan, dan kita kembali ke pasal 1 tentang tujuan dari transportasi adalah keselamatan. Tidak sedikit terjadi kecelakaan lalu lintas, kecelakaan di jalan, yang diakibatkan karena kondisi elemen vertikal yang tidak memadai. Contoh, di saat kendaraan berat melalui tanjakan, dia tidak mampu meneruskan perjalanannya karena kondisi mesinnya tidak memungkinkan untuk menanjak, kemungkinan besar dia akan mundur. Kalau mundur, bisa saja dia kecelakaan tunggal, meluncur ke belakang, atau menabrak kendaraan di belakangnya. Bisa juga karena ada penurunan kecepatan yang luar biasa tingginya, menimbulkan tabrak belakang, memungkinkan sekali. Atau sebaliknya, di saat dia meluncur turun ke bawah, sementara elemen vertikalnya lebih ekstrim dari yang dipersyaratkan, bisa saja kendaraan-kendaraan tersebut kecepatannya meningkat luar biasa dan terjadi kecelakaan karena tidak bisa mengendalikan. Ini bukan kejadian sekali dua kali ya. Di negara kita juga sering kita mendengar berita-berita tentang bagaimana truk kehilangan kendali karena turunan yang begitu tajam, dia tidak mampu melakukan pengereman dan tidak bisa berhenti, sehingga mengakibatkan kecelakaan fatal. Kondisi inilah yang harus kita sikapi, teman-teman. Kemungkinan besar, di saat kita mempelajari di awal-awal, kita tidak langsung bicara hal keselamatan yang berhubungan erat dengan elemen vertikal. Tapi, diskusi-diskusi ini pada akhirnya akan mengarah ke keselamatan juga. Baik, insan mereka belajar, apa sih yang dimaksud dengan elemen vertikal? Elemen vertikal merupakan profil memanjang sepanjang garis tengah jalan, yang terbentuk dari serangkaian segmen dengan kelandian memanjang dan lengkung vertikal. Profilnya sangat tergantung terhadap topografi, perencanaan elemen horizontal, kriteria desain, geologi, pekerjaan tanah, dan aspek ekonomi lainnya. Jadi kita di saat mempelajari elemen vertikal, kita tidak bisa menghindar atau tidak bisa mengabaikan perencanaan elemen horizontal itu sendiri. Karena kemudian ini akan saling berhubungan dan kelak di ujung diskusi kita akan mempelajari diskusi bersama bagaimana mengharmonisasi antara elemen vertikal dan elemen horizontal. Para insan mereka belajar untuk membedakan topografi, medan dibagi menjadi tiga kategori. Seperti yang sudah para insan mereka pelajari atau kita diskusikan di minggu-minggu di pertemuan awal. Apa saja? Mungkin sekedar mengingatkan, yang pertama adalah medan datar, yang kedua bukit, yang ketiga gunung. Persyaratannya dipengaruhi oleh perbedaan elevasi yang ditandai dengan prosentase. Kemudian pada medan datar, biasanya jarak pandang lebih mudah dipenuhi tanpa kesulitan mengkonstruksinya atau tidak berbiaya besar. Karena memang kondisi topografinya sudah cukup memungkinkan kondisi datar. Kemudian pada medan bukit, lereng alami naik dan turun secara konsisten terhadap jalan. Ini merupakan tantangan juga bagaimana kita mendesain elemen vertikal. Kadangkala, lereng curam membatasi desain elemen horizontal dan vertikal yang normal. Seperti saya sebutkan di awal, kemungkinan terjadinya turunan atau tanjakan yang ekstrim bisa terjadi di perbukitan atau di pegunungan. Pada medan gunung, perubahan elevasi permukaan tanah baik memanjang maupun melintang sepanjang elemen jalan muncul secara mendadak. Tiba-tiba, kalau bahasa Sunda, ujuk-ujuk gitu kan, ujuk-ujuk nanjak, ujuk-ujuk turun, ujuk-ujuk belok, itu adalah ciri khas di pegunungan. Sehingga kondisi ini sering menyebabkan dibutuhkannya penggalian yang terjal dan pembokan lereng yang bertangga, atau lebih sering dikenal dengan benching.
Hal ini dilakukan untuk memperoleh elemen horizontal dan vertikal yang dapat diterima baik secara standar maupun secara estetika. Baik para insan mereka belajar, untuk memudahkan diskusi di dalam perancangan elemen vertikal ini, saya akan mencoba membagi ke dalam 12 sub bahasan. Apa saja itu? Yang pertama, kita akan bicara tentang kontrol desain. Yang kedua, kita tidak boleh mengabaikan muka air tanah. Yang ketiga, kita kembali ke standar, yaitu ruang bebas vertikal. Yang keempat, jaringan utilitas bawah tanah. Yang kelima, titik grading. Yang keenam, kelandaian memanjang minimum. Yang ketujuh adalah panjang kelandaian kritis. Yang ke-8, jalur pendakian. Yang ke-9, jalur penyelamat. Nah, ini di sini nanti akan diskusi agak dalam ya, di poin 9 ini tentang jalur penyelamat. Yang ke-10 adalah daerah pengecekan rem. Yang ke-11 adalah lajur mendahului. Dan yang terakhir adalah bentuk lengkung vertikal itu sendiri. Nah, diskusi tentang elemen vertikal ini akan kita tutup nanti. Barangkali di pertemuan keempat, sesi keempat elemen vertikal, kita akan mencoba membahas, menuntaskan tentang perencanaan atau perhitungan dan penggambaran bentuk lengkung vertikal. Para insan mereka belajar. Yang pertama, kita bicara tentang control design. Apa itu control design? Perlu ketahui bahwa ketinggian elemen vertikal jalan pada setiap lokasi di sepanjang rute sebagian besar dikendalikan oleh fitur-fitur yang dilintasi jalan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam mendesain elemen vertikal. Ini adalah bagian dari control design. Yang pertama adalah topografi existing. Hal yang pertama yang harus kita pahami adalah kita pelajari, kita lihat, kita hitung kondisi topografi existing. Dari kondisi existing inilah kita bisa merancang, membuat bagaimana elemen vertikal yang layak, yang sesuai standar, yang berkeselamatan. Jadi tadi di awal sudah disebutkan, medan sangat mempengaruhi. Kondisi topografi juga kan mempengaruhi secara erat terhadap kondisi perencanaan elemen vertikal tersebut. Yang kedua adalah kondisi geoteknis. Ada apa saja di sana? Kondisi tanahnya, kondisi batuannya. Jangan sampai kita menggali di batuan yang sangat keras, atau sebaliknya kita menimbun di tempat yang sangat lunak. Nah, ini kan akan mempengaruhi nanti kondisi perkerasan. Dan ujung-ujungnya akan mengganggu dari kinerja jalan itu sendiri. Yang ketiga adalah persimpangan existing. Yang keempat, jalur masuk properti. Yang kelima adalah overpass. Ini berhubungan dengan ruang bebas vertikal, jarak pandang, dan kelak nanti ada pelapisan ulang. Jadi kalau kita membuat clearance, jangan mepet, misalnya 5,1 pas. Perhatikan nanti tahun depan atau 2 tahun lagi atau 5 tahun lagi, jalan di bawahnya akan dilakukan pelapisan ulang. 10 cm, 20 cm, dari tahun ke tahun, clearance semakin pendek. Kemudian yang keenam, kita bicara tentang underpass, ya kontrol desain ini. Yang ketujuh, akses pejalan kaki. Yang ke-8, aset pelayanan utilitas dan persyaratan pelindungannya. Yang ke-9 adalah bukaan media. Para insan mereka belajar. Jangan lupa, desain pun harus memperhatikan dampak profil melintang badan jalan yang berbatasan atau memotong jalan yang bisa mempengaruhi perencanaan geometrik vertikal. Khususnya ketika mempertimbangkan drainase dan juga perubahan-perubahan profil melintang atau superelevasi, posisi puncak kemiringan melintang jalan, penambahan atau pengurangan lajur lalu lintas, serta sudut antara jalan dan objek. Nah, clear ya? Jadi ini harus betul-betul diperhatikan perubahan-perubahan ini. Ada profil tadi, ada posisi puncak. Ini tidak boleh diabaikan ya para insan merdeka belajar. Baik para insan merdeka belajar, kalau kita terus bicara tentang kontrol desain ini, maka ada beberapa faktor yang bisa berdampak pada ruang bebas vertikal dan harus diperiksa terhadap pemenuhannya. Harus dipertimbangkan spesifikasi kendaraan yang panjang bagi struktur di atas jalan. Jadi pilih kendaraan yang paling besar yang memungkinkan melewati jalan tersebut, kemudian disimulasikan agar tidak mengganggu kontrol desain perencanaan elemen vertikal. Selanjutnya, objek-objek relatif besar seperti overpass, pepohonan, atau mungkin kalau di daerah perkotaan sekarang banyak baliho gitu ya, harus diperiksa dampaknya terhadap jarak pandang.
terutama jika terjadi di dekat lengkung vertikal cekung. Justru yang cukup membahayakan adalah di vertikal cekung. Di layar, sengaja saya memilihkan gambar ini. Tinggi ruang bebas efektif harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai kita mengukur tinggi ruang bebas statiknya saja. Karena kalau tinggi ruang bebas statik itu diukur dari lengkungan permukaan jalan. Sementara tinggi ruang bebas efektif diukur dari kemungkinan kondisi operasional di lapangan. Karena kendaraan panjang kan tidak mungkin rodanya menyentuh lapis permukaan yang paling bawah. Tapi dia akan sedikit ngangkang dan membuat garis rata. Jadi menghitung 5,1 nanti batas minimal ketinggian atau clearance harus dari tinggi ruang bebas efektif. Baik para insan mereka belajar, kita lanjutkan tentang muka air tanah. Ini jangan dilupakan karena sangat penting ya di dalam menjaga kondisi keawetan, kondisi pelayanan dari perkerasan jalan. Sedikit, bukan anekdot sebenarnya, ini adalah jargon-jargon di para insan peneliti tentang jalan. Suka mengatakan, kenapa bisa Roman Road itu 2000 tahun masih utuh sampai sekarang, masih bisa digunakan. Sementara jalan-jalan yang kita bangun saat ini 2 tahun, 3 tahun, 6 tahun sudah hancur itu. Sepertiga faktor yang mempengaruhi ini adalah kondisi air. Bagaimana Roman Road itu memperhitungkan lapis drainase, bagaimana memperhitungkan aliran drainase jalan, memperhitungkan bagaimana air tanah di sekitarnya tidak merusak badan jalan. Itu luar biasa mereka memperhitungkan. Ingat itu 2000 tahun yang lalu ya. Di video saya sebelumnya tentang sejarah peradaban transportasi dunia yang membahas khusus tentang Roman Road itu dibahas agak banyak, jadi silakan disimak. Baik, kita kembali ke muka air tanah. Kebanyakan perkerasan jalan dan tanah dasar jalan akan kehilangan kekuatannya ketika jenuh air. Agar perkerasan tetap kering, level tanah dasar hendaknya di atas ketinggian muka air tanah atau muka air banjir. Untuk praktisnya ya, di layar sini teman-teman bisa dilihat ada tabel yang menggambarkan, yang menceritakan ketinggian minimum tanah dasar di atas muka air tanah. Ya, yang paling kiri itu adalah jenis jalannya, ada JBH, JRE, JST, JKC, kemudian ada standar tinggi data dasar di atas muka air tanah. Contoh untuk JBH diamanatkan 1200 mm atau 1,2 meter. Permukaan jalan harus di atas muka air tanah. Kemudian kondisi banjir juga dibatasi untuk JBH dan JRE adalah 500 mm atau 50 cm. Nah ini tolong para insan mereka belajar diperhatikan betul kelak nanti di dalam mendesain elemen vertikalnya ya. Jangan sampai kurang dari standar yang ada di tabel ini. Baik, para insan mereka belajar. Itu saja ya kalau untuk muka air tanah. Baik, setelah bicara muka air tanah, yang ketiga, mari kita bicara ruang bebas vertikal. Standar ruang bebas vertikal untuk objek-objek yang dibangun di atas jalan telah ditetapkan oleh penyelenggara atau regulator. Dalam semua kasus, ingat, desainer bertanggung jawab untuk memastikan bahwa ruang bebas ini terpenuhi dan terkonfirmasi terhadap pihak yang berwenang mengelola utilitas di atas jalan yang sedang didesain. Di tabel ini sering kita sebut ya, sering kita lihat bagaimana atau berapa tinggi ruang bebas minimum yang harus dipenuhi. Rata-rata adalah 5,1 ya, kecuali untuk pejalan kaki atau untuk pengendara sepeda. Jadi 5,1. Jadi teman-teman bisa lihat clearance-nya adalah 5,1. Tidak boleh kurang dari 5,1 meter. Itu saja kalau untuk clearance-nya. Kita lanjutkan pembahasan yang keempat, jaringan utilitas bawah tanah. Ini yang sering kita bahas ya, dan menjadi keluhan banyak orang. Minggu ini kita mau ke kantor, tiba-tiba jalan macet. Setelah kita ketahui, oh ternyata ada galian kabel Telkom. Minggu berikutnya lancar. Tapi 2 minggu kemudian macet lagi. Ada apa lagi nih? Begitu dilihat galian kabel listrik. Berikutnya ada galian pipa. Berikutnya ada galian gas. Jadi kondisi-kondisi ini ya sepertinya tidak terencana ya. Tidak terencana dan seolah-olah para regulator ini kurang memperhatikan. Tentu kondisi ini dari waktu ke waktu terus diperbaiki. Sehingga di dalam mendesain elemen vertikal kita harus memperhitungkan ya
jaringan utilitas bawah tanah. Apa saja sih yang meliputi jaringan di bawah tanah yang harus kita perhatikan? Pertama, jaringan pipa gas, kemudian pipa air, yang ketiga drainase air hujan, yang keempat buangan air limbah, yang kelima kabel telekomunikasi, yang keenam kabel listrik bawah tanah, yang ketujuh aset pengelola jalan untuk sinyal lalu lintas dan penerangan jalan. Jadi kita pun kadang-kadang punya aset ya, yang dioperasikan mungkin oleh Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan untuk persinyalan ya. Atau bisa juga dari Polri gitu kan, untuk tilang elektronik, kamera, kecepatan, dan seterusnya. Jadi kondisi-kondisi ini harus diperhatikan. Kalau memungkinkan di jalan baru, ya kita siapkan saluran utilitas. Sehingga di saat para pengelola yang tadi saya sebutkan seperti gas, listrik, air, dan seterusnya, tidak perlu melakukan penggalian bahu jalan atau badan jalan. Jadi cukup dimasukkan ke ruang utilitas yang sudah disiapkan oleh pelaksana jalan itu sendiri. Ya. Itu para insan mereka belajar, mohon jadi perhatian ya, di dalam merancang alignment vertikal. Yang kelima adalah titik grading. Apa sih titik grading? Titik grading itu adalah titik referensi desain pada penampang melintang jalan. Di gambar ditunjukkan ya. Jadi kalau yang paling kiri sana itu adalah lajur kiri, katakanlah lajur kita berjalan, yang sini ada lajur kanan. Kalau lajur kiri, lajur kanan memiliki kemiringan normal 2%, dari sini 2%, negatif 2%, dari kiri 2%, maka ketemu di tengah, itu namanya titik grading. Nah, kalau tanpa median, titik gradingnya persis di tengah permukaan jalan itu sendiri. Sedangkan, kalau dia ada median, maka titik gradingnya menyesuaikan. Bisa saja dia di ujung setiap lajur di puncak, atau kalau dia ada bahu tengah, ada kan jalan yang ada bahu tengahnya, bahu dalam gitu, bukan kata bahu dalam, dia akan di ujung bahu dalam. Titik grading ini sangat menentukan, terutama di dalam pengaliran air ya, para insan mereka belajar. Jadi pada dua lajur dua arah, titik grading biasanya ditempatkan di atas puncak kemiringan melintang pada titik persimpangan teoritis. Pada titik ini dibentuk super elevasi. Pada jalan yang dilengkapi median, perlu kehati-hatian ketika memilih lokasi titik grading, terutama pada jalan yang akan dibangun bertahap. Karena posisi yang dipilih berdampak pada pekerjaan tanah, drainase, estetika, dan tahapan pekerjaan. Perlu diperhitungkan pengembangan selanjutnya dari jalan bermedian tersebut. Biasanya, badan jalan satu lajur dengan kemiringan melintang searah dibangun terlebih dahulu dan seiring kenaikan volume lalu lintas, maka lajur kedua kemudian akan dibangun. Ini titik grading ini harus diperhatikan ya untuk bangunan jalan yang bertahap. Lebih baik jika badan jalan pertama dikonstruksi pada saat bersamaan dengan kemiringan melintang jalan yang mengikuti arus arah lalu lintas. Jika tidak, mungkin akan timbul permasalahan drainase di dalam median. Ini umum terjadi ya. Drainase di median bermasalah karena kesalahan penentuan titik grading. Baik, para insan mereka belajar. Untuk sesi ini kita cukupkan sampai dengan titik grading. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang panjang kritis minimum sampai dengan lajur pendakian. Terima kasih. Tetap sehat ya. Tetap semangat. Insya Allah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.